Sahabat RTV, sejumlah informasi yang kami hadirkan menguak fakta jika perempuan memang kerap menjadi korban kejahatan. Bahkan dari kacamata kriminolog, perempuan memang menjadi target yang paling mudah disasar oleh para pelaku. Dari sederet kasus tersebut, sudah seharusnya kita sebagai kaum perempuan lebih berhati-hati dan selalu bekali diri dengan ilmu yang memadai agar tidak mudah diperdaya oleh pelaku kejahatan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Rabu 26 Mei lalu, seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tubuh perempuan berinisial IW yang diketahui adalah pekerja seks komersial dalam kondisi tanpa busana dan kepala ditutupi 3 buah bantal. Berbekal rekaman kamera CCTV hotel dan keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengungkap kasus ini. Seorang pria berinisial AA yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan ditangkap polisi. Tersangka AA yang ditangkap di kawasan Jakarta Timur mengaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta benda milik korban untuk memenuhi hobinya bermain judi online. Melihat fenomena ini, kriminolog Khasisah Gusnita menilai perempuan merupakan target yang paling mudah untuk dijadikan korban kejahatan. Terlebih jika pelaku menggunakan modus iming-iming uang hingga mengajak korban kencan serta menginap di hotel, layaknya transaksi dalam prostitusi online. Jika sudah begitu, posisi perempuan akan semakin terpuruk karena pelaku menganggap para korban tidak akan berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Pelaku mungkin yang melihat pun perempuan seks komersial ini melihat juga sangat dibilang mudah gitu ya untuk dijadikan sasaran gitu, baik itu pencurian, korban, karena di satu sisi ketika perempuan ini masuk dalam sistem peradilan pidana atau bahkan korban, mungkin bisa jadi lebih aman untuk pelaku karena tidak berani juga untuk melaporkan ke kepolisian karena dia tahu kesehariannya dia pada saat melakukan prostitusi itu juga merupakan tindak pidana. Menurut Khasisah, dalam kasus tewasnya IW terjadi proses komunikasi yang tidak baik antara korban dan pelaku karena keduanya berkenalan melalui aplikasi media pertemanan. Aplikasi tersebut yang awalnya digunakan untuk mencari teman atau mencari pasangan justru disalahgunakan pelaku untuk memangsa korbannya. Sebenarnya mungkin aplikasinya memang aplikasi yang memang diperuntukkan seperti media sosial saja lah ya. Kita menggunakan media sosial, mau itu Instagram, Facebook, Twitter gitu. Kita gunakan ya ketemu dengan teman-teman lama, SD, SMP. Lain lagi kalau pelaku bisnis kejahatan melihat hal itu dari sisi keuntungan bisnis kejahatannya sehingga yang aplikasi yang tadi awalnya memang baik niatnya gitu sehingga disalahgunakan, diselewengkan untuk hal lain. Misalnya kalau kita melihat aplikasi dating ini aja ya. Jadi kan orang yang datang ke sana ingin berkenalan, ingin memiliki pasangan, ingin memiliki teman untuk mungkin sekedar bicara saja gitu ya, komunikasi, tapi kan akhirnya dengan begitu menjadi sasaran dalam pelaku bisnis sehingga akan berpikir bisa jadi komunikasi atau hubungan dekat atau halnya misalnya dalam sisi negatif gitu yang memang hanya hubungan dalam satu malam, hubungan yang hanya sebentar gitu yang digunakan pelaku bisnis kejahatan untuk keuntungan yang lain. Dari kejadian yang dialami korban, sudah seharusnya kita mengambil pelajaran untuk berhati-hati dalam mencari teman, apalagi jika prosesnya melalui sebuah aplikasi. Perempuan yang berisiko menjadi sasaran kejahatan harus memiliki prinsip yang kuat, serta bekal ilmu yang memadai agar tidak mudah diperdaya oleh pelaku kejahatan.